Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mailan Adistri Ridwantika dari program studi akuntansi perpajakan. Di sini, saya akan membahas tentang laporan keuangan nirlaba. Pertama-tama, apa itu entitas nirlaba? Entitas nirlaba adalah entitas yang tidak berorientasi pada laba, namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana. Salah satu media penanggung-jawabannya adalah laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan nirlaba ini, terdapat beberapa perbedaan dengan laporan keuangan perusahaan, yaitu yang pertama, modal atau kekayaan. Jika pada perusahaan tujuannya merupakan mencari keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan di nirlaba ini modal awal akan dibiayai pendiri yayasan. Tetapi setelah memperoleh badan hukum, maka segala kekayaan atau aset menjadi modal organisasi yang dikenal sebagai istilah aktiva bersih. Yang kedua, keuntungan. Jika pada perusahaan keuntungan dapat diklaim pemiliknya, di dalam yayasan atau nirlaba, keuntungan tidak boleh dibagikan kepada siapapun. Yang ketiga, pendapatan. Perusahaan memfokuskan diri pada usaha penciptaan pendapatan dengan menggunakan sumber daya yang ada, yaitu hartanya. Sedangkan nirlaba, pendapatannya jauh lebih luas, yang harus dikategorikan berdasarkan ada tidaknya pembatasan atau restriksi dari sumber pendapatan itu sendiri. Yang keempat, biaya. Di perusahaan, biaya hanya dikategorikan dalam biaya yang langsung berhubungan dengan produksi dan biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produksi. Sedangkan yayasan atau nirlaba ini diklasifikasikan atas biaya yang terkait dengan program atau kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan pendiriannya. Menurut PSAK 45, organisasi nirlaba perlu menyusun setidaknya 4 jenis laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode laporan. Yang kedua, laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan. Yang ketiga, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Dari keempat jenis laporan ini, dapat dicermati bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba mirip dengan perusahaan bisnis, tetapi memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan komponen laporan keuangan organisasi bisnis. Dapat dilihat di dalam laporan keuangan nirlaba ini, jika dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan ini tidak memiliki ekuitas. Ekuitas di dalam nirlaba dapat dianalogikan dengan aset neto. Aset neto terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, aset neto tidak terikat. Aset neto tidak terikat yaitu sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh si penyumbang. Dan apabila sumbangan tersebut terikat, berarti sumbangan tersebut dibatasi penggunaannya oleh si penyumbang untuk tujuan tertentu. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Aset neto tidak terikat ini umumnya meliputi pendapatan jasa, penjualan barang, sumbangan, dividen, atau hasil investasi, dikurangi dengan beban untuk memperoleh laba tersebut. Di bawahnya ada aset neto terikat temporer, di mana sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Pembatasan ini biasanya ditetapkan oleh donatur atau organisasi nirlaba itu sendiri. Contohnya untuk membeli aset tertentu. Selanjutnya ada terikat permanen. Sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi nirlaba dapat menggunakan sebagian atau manfaat ekonominya dari sumber daya ini. Contohnya, aset jenis ini yaitu warisan ataupun wakaf. Laporan aktivitas.
Pada laporan aktivitas, terdapat 3 bentuk laporan yang disajikan menurut PSAK nomor 45. Masing-masing bentuk memiliki keunggulan. Yang pertama, bentuk A. Bentuk A ini menyajikan informasi dalam kolom tunggal, di mana bentuk A ini memudahkan penyusunan laporan aktivitas komparatif. Yang kedua, ada bentuk B. Bentuk B menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto. 1 kolom untuk setiap klasifikasi dengan tambahan 1 kolom untuk jumlah. Bentuk B menyajikan bentuk pembuktian dampak berakhirnya pembatasan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali aset tertentu terhadap relaksifikasi aset neto. Bentuk B ini memungkinkan penyajian informasi mengenai sumbangan dan penghasilan dari investasi. Yang ketiga, bentuk C. Di bentuk C ini menyajikan informasi dalam 2 laporan, di mana laporan pendapatan, beban, dan perubahan terhadap aset neto tidak terikat disajikan dalam laporan perubahan aset neto. Bentuk ini sesuai untuk entitas yang memandang aktivitas operasi sebagai aktivitas yang terpisah dari penerimaan pendapatan terikat dari sumbangan dan investasi. Laporan arus kas. Untuk laporan arus kas nirlaba ini sama dengan laporan arus kas bisnis atau perusahaan, di mana arus kas ini dibagi menjadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang termasuk ke dalam aktivitas pendanaan adalah perkiraan yang terkait dengan transaksi penciptaan atau pelunasan kewajiban hutang lembaga dan kenaikan atau penurunan aktiva bersih dari surplus defisit lembaga. Transaksi lainnya yang mempengaruhi seperti penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka waktu panjang, juga bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Untuk penyusunan laporan arus kas ini ada 2 metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini menjabarkan laporan keuangan secara terperinci. Catatan A menguraikan kebijakan pengungkapan yang diwajibkan, yang menyebabkan catatan B disajikan. Catatan C, D, E menyediakan informasi yang dianjurkan untuk diungkapkan oleh entitas nirlaba. Sekian penjelasan tentang laporan keuangan entitas nirlaba dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.